Di video ini kita akan bahas render target line. Render target line ini sebetulnya awalnya dari render bar yang dipotong atasnya aja. Sedangkan fill kontennya itu dihapus, dikosongin. Jadi bentuknya kayak gini. Oke, terus teman-teman tinggal bikin aja langsung di chat render, di render target line. Kita akan awali dari border width. Nah, border width ini digunakan untuk ngasih ketebalan pada bagian stroke atau line yang ada di sini. Defaultnya itu dia no sorry di sini saya belum lupa untuk ngasih infonya. Sebetulnya untuk defaultnya itu dia adalah dua. Nanti saya akan update untuk propertinya ini harusnya dua minimal defaultnya. Nah di sini kita akan tebalin, jangan dua, misalkan 10, save. Untuk perubahan render yang awal defaultnya itu adalah di render line menjadi target line, teman-teman mesti di restart dulu. Untuk beberapa properti ini nggak bakal jalan. Nggak bakal di render ulang gitu, nggak bisa di refresh render, mesti di restart dulu baru ke update kayak gitu. Kayak mungkin segini cukup. Nah, atau misalkan agak tebel nih, misalkan kita kurang lagi sedikit, misalkan 6 gitu. Ini juga ketika ada perubahan lagi misalkan di border fit, ini salah satu properti yang nggak otomatis refresh render, jadi kita mesti di restart lagi biar si chartnya itu di build ulang dari awal gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian property dash pattern. Jadi untuk ngasih pattern ke bagian target line-nya. Nah, kalau untuk beberapa properti yang lain ini teman-teman nggak harus restart, langsung aja di save itu langsung aja terjadi perubahan. Oke, ini kita akan dikosongin aja, jadi line-nya tanpa pattern gitu ya. Jadi kosongin kayak gini aja empty. Kita lanjut ke bagian group type. Untuk group type ini ngasih bentuk styling posisi dari ininya mau di mana gitu disimpannya. Nah, untuk nilainya di sini menggunakan kelas RB group type. RB ini adalah singkatan dari render bar-nya. Jadi render bar group type gitu ya. Terus kita pilih misalkan dari grup ini adalah settingan defaultnya ya, yang grup. Kalau teman-teman nggak pengen yang default, bisa coba untuk yang grup stack misalkan. Set, nanti bentuknya bakal kayak gini. Jadi ditumpuk ke atas gitu. Bukan ke pinggir, tapi ditumpuk ke atas. Kemudian ada stack. Stack ini sama aja dengan yang grup stack. Untuk di beberapa, mungkin di contoh yang lain ada perbedaannya hanya saja untuk di package utamanya di sini fungsi untuk yang di target line, stack dan group stack itu sama. Ini kita jadikan settingan default aja ke bagian group. Terus kita masuk ke bagian property inner padding group. Inner padding group ini fungsinya adalah untuk ngasih jarak antara bar group. Ini bar group keyboard dan monitor ini bakal dikasih jarak. Ini juga bakal dikasih jarak tengahnya. Ini juga bakal dikasih jarak tengahnya. Secara default nilainya adalah 2. Jadi kita akan lebar jaraknya akan saling jauh. Kita coba set 20, save. Nah, di sini ada jarak 20 pixel di tengah-tengahnya. Jadi agak kelihatan menjauh ya. Kalau kita set 0 itu akan saling berdempetan. Bahkan kalau kita setnya 0 itu akan melebihi, akan nabrak sedikit. Misalkan ini nggak rata di tengah-tengah, tapi ada melebihi sedikit sekian pixel gitu. Kalau pengen rata-rata teman-teman tinggal coba aja misalkan 4 pixel atau coba 6 pixel. Biar benar-benar rata di tengah. Tapi kalau pengen agak menjauh, misalkan coba set aja pakai 30 atau selebihnya gitu. Biar ada space jaraknya. Ini saya akan kasih jarak 6 aja untuk dempet gitu ya. Atau teman-teman bisa set sebagai 0. Nanti ini akan berpengaruh untuk ngecek perubahan di properti yang lain. Contoh di sini ada overline dan outer. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke legend icon dulu. Kita pengen ganti dari icon yang di sini. Kita jadikan lagi circle. Save. Seperti di video render sebelumnya, itu circle. Kemudian baru masuk ke bagian upper innernya. Ini saya pindahin dulu ke atas, tombolnya di sini, dan kita mulai pada bagian upper inner. Upper inner ini fungsinya adalah tambahan, jadi penambahan panjang pada target line. Misalkan target line secara defaultnya kayak gini.
Tergantung jumlahnya, misalnya kalau jumlahnya banyak ini akan otomatis dipersempit, diperkecil panjangnya. Nah, kita bisa atur kembali pada bagian upper inner, salah satunya. Kalau misalkan upper innernya lebih besar dari 0, maka akan semakin panjang. Tapi kalau misalkan kurang dari 0, maka akan semakin pendek. Kemudian untuk proses memanjang dan memendeknya, ada arahnya. Arahnya ini adalah mendekati grup. Jadi ke arah sini. Jadi misalkan ini kan grupnya saling nabrak ya. Yang biru ke kanan, yang kuning ke kiri. Nah, ketika upper innernya ini lebih dari 0, maka ini akan memanjang ke kiri, yang biru akan memanjang ke kanan. Memanjangnya ke arah grup yang berlawanan. Kita coba set 0, dia tetap segitu. Sekarang kita coba tambahkan 10, maka akan saling nabrak menjauh. Nah, yang biru akan nabrak ke grup kuning, dan yang kuning akan nabrak ke grup biru. Gitu. Terus kita coba gedein dikit, akan saling menabrak. Gitu. Nabraknya maksudnya lebih panjang lagi. Jadi ditambahin target line-nya. Lebih panjang lagi, dan arahnya ke nabrak grup. Ini kita kajarkan kembali ke 0. Jadi panjangnya sesuai default. Kemudian kita coba yang over outer. Nah, kalau over outer, fungsi untuk nilai bigger 0 atau less than 0-nya sama aja. Jadi kalau lebih dari 0, maka akan memanjang. Kalau kurang dari 0, maka akan menyempit gitu ya. Tadi kita belum coba untuk yang menyempitnya ya, di sini. Kalau kita kasih minus, contoh pada bagian upper inner, maka akan ada space di antaranya. Ini sama kayak di inner padding group. Gitu. Terus kita coba over yang outernya. Set 0 dulu. Tidak ada perubahan karena ini settingan default. Sekarang kalau kita coba tambahin 20, jadi akan dikasih perpanjangan dan arahnya menjauhi dari grup save. Yang kuning akan menjauhi dari grup biru, berarti diperpanjang ke sebelah kanan. Sedangkan yang biru akan menjauhi grup yang kuning, artinya diperpanjang ke sebelah kiri. Nah, kalau misalkan perpanjangannya ini ternyata lebih panjang, dan di bagian kiri mentok nabrak ke bagian measure, batas awalnya, maka akan otomatis dipotong. Tapi kalau yang di sebelah kanannya, ternyata masih ada ruang, dia akan selalu ditambahkan. Contoh, kita coba 100. Nah, yang kuning ini bakal lebih panjang dari yang biru, karena yang biru ini akan otomatis di-crop, dipotong. Tapi kalau yang kuning, karena masih available, jadi dia akan terus diperpanjang ke sebelah kanan, menjauhi grup. Jadi kalau upper outer, menjauhi grup arahnya, tapi kalau upper inner, mendekati grup. Nah, kebalikannya, kalau kita set minus 100, artinya akan mendekati. Gitu, dan dia akan nabrak ke sini. Yang harusnya biru ini sebelah kiri, ini sekarang di sebelah kanan, karena jarak minusnya terlalu jauh di sini. Kalau kita set minusnya nggak terlalu banyak, misalkan min 30, dia akan kayak gini. Dia akan dikurangi. Yang panjang tadi dikurangi. Coba min 20 lagi. Sorry, min 450 ya harusnya berkurang lagi. Nah, mengecil. Min 80 misalkan, tambah kecil lagi. Dan kalau nggak muat terlalu kecil, maka otomatis digeser. Diputar balik posisinya. Kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal coba aja. Dan segitu mungkin properti yang bisa kita gunakan pada di run data bit line. Sampai jumpa di video selanjutnya.